Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Minasang, o genki desu ka? Hai, sensei mo okage sama de genki desu. Minasang, ima, ima wa gogo 11時59分です。じゃあ、Esatsu wa konnichiwa. Ya karena sekarang adalah jam 11.59 siang. Berarti salam yang akan saya ucapkan adalah Hai konnichiwa. Minasan konnichiwa. Arigatou gozaimashita. Terima kasih yang sudah menjawab salam sensei. Oke, di layar sudah ada ayo belajar huruf Jepang. Ya, jadi kalian hampir saja mau menyelesaikan bab 1 ya. Di video pembelajaran sensei yang tentang bab 1 sebelumnya. Nah, di situ ada sedikit pengenalan tentang katakana, tapi belum dalam ya. Nah, untuk itu di dalam kali ini, video pembelajaran kali ini, sensei mengupas lebih dalam lagi tentang huruf Jepang. Salah satunya adalah huruf katakana. Sebelumnya, minasang, mari kita dengarkan sedikit dari video YouTube yang sensei ambil. Nanti referensinya bisa kalian lihat di catatan sensei ya. Kalian bisa buka kembali video YouTube tersebut dan menyimaknya lebih dalam lagi. Jadi sensei hanya mengambil sepotong dari video itu. Ya, yuk kita lihat yuk minasang. Oke, ini kite kudasai, mite kudasai. Apa sih yang terbayang di benak kalian ketika mendengar huruf Jepang? Ya, Jepang memiliki banyak huruf. Ada hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Keempatnya digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. So, kali ini kita akan mencoba mempelajari fungsi dan karakter dari keempat huruf tersebut. Yuk, kita mulai. So, yang pertama ada hiragana. Hiragana terdiri dari 1 sampai 4 garis. Bentuknya yang melengkung dan bulat-bulat sering diidentikan dengan tulisan perempuan. Nah, hiragana ini biasa digunakan untuk menuliskan kosakata asli dalam bahasa Jepang. Misalnya kata Ohayou gozaimasu dan kata Arigatou gozaimasu ditulis dalam hiragana akan menjadi seperti ini. Oke, yang kedua ada katakana. Katakana ini sama dengan hiragana memiliki 1 sampai 4 garis. Karakternya yang tajam dan tegas sering diidentikan sebagai tulisan laki-laki. Nah, katakana ini digunakan untuk menuliskan kosakata serapan dari bahasa asing. Misalnya, nama orang Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, misalkan namaku juga ditulis seperti ini, Amanda, atau mungkin kita tulis Visi juga menggunakan katakana. Oke, yang ketiga ada kanji. Aksara Jepang yang berasal dari aksara Cina ini memiliki beberapa mulai dari yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat rumit. Kanji sendiri memiliki makna sesuai dengan bentuk dan konsep yang diwakilinya. Misalnya, kanji ini, atau kanji ini. Jumlah kanji terus berkembang setiap harinya. Bahkan ada sumber yang menyebutkan bahwa jumlah kanji sampai dengan saat ini terdapat lebih dari 50.000. Wow, banyak sekali ya. Nah, yang keempat ada romaji atau huruf alfabet A, B, C, dan seterusnya. Tapi romaji ini dibaca dengan pelafalan bahasa Inggris A, B, C, dan seterusnya. Nah, romaji ini biasa digunakan untuk menuliskan singkatan atau nama organisasi, seperti misalnya NHK atau IMF dan lain sebagainya. Nah, gimana? Udah bisa membedakan keempat huruf di atas? Kalau gitu, aku mau tes kalian satu-satu ya. Ini huruf apa? Oke, good. Kalian ini? Betul.
Oke, bagaimana minasang? Bisa dipahami ya. Jadi di dalam huruf Jepang itu ada 4 jenis ya. Yang pertama hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Oke, minasang, lanjut. Nah, katakana. Katakana digunakan untuk menuliskan nama orang, negara, kota, tempat, dan sebagainya di luar Jepang dan bukan negara pengguna huruf kanji. Jadi jelas ya, katakana ini memang banyak digunakan untuk menyebutkan bahasa-bahasa yang di luar Jepang gitu ya. Seperti nama kita pun menjadi bahasa di luar Jepang. Oke, lanjut. Huruf katakana digunakan untuk menulis kata-kata serapan atau asing. Anomatope itu adalah bunyi-bunyian ya. Seperti bunyi kucing, itu merupakan anomatope dalam ilmu bahasa. Atau kata yang digunakan untuk menirukan bunyi atau suara dan untuk mempertegas suku kata. Huruf ini bentuknya agak berbeda dengan huruf hiragana. Jadi katakana ini jelas banyak perbedaannya dengan hiragana. Nah, jika bentuk huruf hiragana terlihat lebih luas dalam huruf katakana sebaliknya. Jadi huruf katakana itu agak kaku ya, kalau hiragana luas, huruf katakana lebih kaku. Seperti apa ya huruf katakana minasang? Kita lanjut yuk. Nah, inilah huruf katakana. Ini kurang lebih intinya ya. Yang merah-merah ini adalah tambahan, bunyi-bunyi tambahan. Nah, ini ada pengulangan di bagian sini. Jadi intinya itu dari baris A, baris K, baris Sa, baris Ta, baris Na, baris H, baris Ma, baris Ya, baris Ra, dan yang terakhir Eng, N, atau M. Nah, itu yang intinya. Selebihnya ini hanya pengulangan. Jadi ada tambahan sedikit seperti ada kutipnya, seperti ada bulatannya, tapi hurufnya sama seperti yang baris ini ya. Gitu. Jadi jangan pesimis dulu nih. Wah, kayaknya nggak mungkin bisa hafal katakana. Enggak, karena sebenarnya kalau kalian perhatikan mudah kok untuk menghafalnya karena hanya mengulang huruf-hurufnya. Hanya berbeda bunyi saja, untuk tulisan sama berbeda bunyi. Nah, berikutnya ini ada bunyi yang lain ya. Ada namanya gabungan bunyi ya. Di sini ada partnernya di sebelahnya. Makanya di sini disebut variasi bunyi. Ada juga yang modern yang seperti ini ya. Ini huruf-huruf di tabel ini adalah tambahan modern untuk set katakana tradisional. Jadi karena memang ini khusus dibuat untuk menangani kosakata asing ya yang benar-benar tidak ada di Jepang. Nah, ini tidak memiliki padanannya di dalam hiragana. Jadi memang ini variasi bunyi hanya khusus ada di dalam katakana. Oke, minasang ya. Ini cara bacanya, jangan lupa ya. Untuk vokal itu a, i, u, e, o. Nah, ini bunyi K, bunyi Ki, bunyi Ku, bunyi Ke, bunyi Ko ya. Ini ada cara bacanya sudah disisipkan, tinggal kalian memastikan bunyi Ni lambangnya seperti ini, bunyi Su lambangnya seperti ini, bunyi Ho lambangnya seperti ini, begitu ya lambang huruf katakananya. Jadi memang kalian mesti punya satu daftar list katakana. Jika kalian punya buku bahasa Jepang Nihongo kira-kira yang untuk kelas 1 yang warna pink itu, tabel ini ada di halaman 9. Atau yang lebih lengkapnya lagi ada di halaman 202 dan 203. Jika tidak punya buku, jangan takut, jangan pesimis juga. Kalian bisa searching, download di internet ya. Banyak sekali tabel-tabel hiragana katakana lengkap. Saya sendiri pun juga mendownload dari internet. Jadi banyak cara untuk belajar ya.
Minasan, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa aturan dasar menulis katakana. Tadi karena tujuan dalam bab 1 ini adalah kalian bisa menulis nama diri dengan menggunakan huruf katakana. Jadi saya jelaskan sedikit bagaimana cara kita membuat nama dengan bunyi bahasa Jepang. Nah, khususnya bunyi-bunyi huruf katakana. Nah, kalau bisa kita bilang dengan apa ya? Jepang Indo gitu ya. Bahasa Jepang tapi bunyi bahasa Jepang tapi katanya bahasa Indonesia. Seperti itu, kurang lebih ya. Soalnya ada yang lagi viral itu adalah Japanglish, yaitu bahasa Inggris yang dijepangkan, makanya menjadi istilahnya Japanglish. Oke, lanjut. Ini adalah aturan dasar penulisan katakana. Ini khusus untuk membuat nama ya. Yang pertama, jika ada nama yang mempunyai pola CV, maksudnya konsonan vokal ya. C itu konsonan, V-nya itu vokal. Dan ditulis biasanya seperti pelafalannya. Jadi atau bunyi cara bacanya ya. Jadi memang jangan terpaku dengan tulisannya. Ini tulisannya seperti ini. Tapi kalau kita baca, kita bunyikan, dia hasilnya menjadi beda ya. Nah, contoh, misalkan di sini Tabina, memang di sini BY, tapi kan BY itu dibunyikan bacanya jadi I ya. Makanya di sini Tabina. Nah, katakanannya pun menjadi di Tabina. Seperti itu. Nah, ini Sania. Nah, ini semuanya udah lengkap dengan konsonan vokalnya ya. T, A, B, I, N, A sini sudah lengkap dengan konsonan vokalnya. Sania juga sudah lengkap. S, A, N, I juga sudah lengkap dengan konsonan vokalnya. Jadi memang ini sudah tersusun CV-CV-nya, konsonan vokalnya. Zahira juga sudah tersusun konsonan vokalnya ya. Jadi langsung saja kalian cari hurufnya ya. Ini sa, ini ni, ini a dalam katakana, ini za, ini hi, ini ra dalam katakana. Masih gak yakin? Coba kita fokus ke Tabina ya. Kita ini huruf ta ya. Coba kita masuk ke tabel. Mana ta? Nah, ini ta. Sama kan nama yang tadi? Lagi B ya, kita ini B. Kita fokus ke huruf B. Mana huruf B? Nah, ini huruf B. Sama ya. Lagi. Kita fokus ke huruf na. Ini lambang huruf na, katakana. Kita masuk ke tabelnya lagi. Na, mana-mana. Nah, ini na. Sama ya. Jadi begitu minasan kalian mencarinya ya. Jadi mana lambang-lambang katakana ini yang mewakili bunyi dari nama kalian. Oke, jadi ini adalah lambang-lambang yang mewakili bunyi dari ta, bi, dan na. Nomor 2. Jika ada dua konsonan, jika huruf terakhir dari konsonan double tersebut adalah T dan D, maka diikuti huruf vokalnya O. Ya. Ingat ya, jika konsonannya T dan D berarti vokalnya O. Maksudnya, nah kita ke tabel. T dan D, kita masuk ke baris yang ini. Ta, ci, se, te, to. Nah, berarti kita ambil huruf yang ini, yang vokalnya O. Nah, tadi yang D, mana D? Nah, ini barisan D ya. Da, di, du, de, do. Nah, kita ambil lambang katakana yang berbunyi akhirannya vokal O. Ini do. Begitu minasan. Ya, bisa dipahami? Jadi, misalkan ada nama Adit. Ya. Nah, di sini menjadi Adito. Begitu, karena harus vokal O akhirannya. Ada nama Bibet. Nah, menjadi Bibedo. Ya, memang akhirnya jadi aneh. Tapi inilah sistemnya ya. Kita harus ikutin
aturan dari setiap bahasa. Berikutnya bisa dipahami ya minasang ya untuk T dan D, konsonan T dan D. Kita lanjut, selain konsonan T dan D masih banyak, ada konsonan C, B, F, G, K, L, M, P, S yang diikuti huruf vokal U. Jadi kalau yang di atas diikuti huruf vokal O, kalau yang di bawah diikuti huruf vokal U. U artinya kita masuk yang U. Nah ini semua, ini yang akhir bunyinya U. Ada ukusu, sunufu, muyuru, guzudu, bupu. Nah ini semua kolom ini adalah yang berakhiran bunyi vokal U. Oke, contoh di sini ada yang punya nama Ulfa. Ulfa. Nah, yang nggak punya vokal di sini adalah L. Apa tadi vokal yang harus ditambahkan dengan vokal U? Jadinya Urufa. Begitu ya, Urufa. Berikutnya Rizki. Rizki, konsonan apa yang tidak punya vokal? Oh, yang tidak punya vokal adalah konsonan Z. Nah, berarti dia tambah apa vokalnya? Tambah vokal U. Menjadi Rizuki. Nah, untuk nama Arum. Di sini A, jelas ada ya A ya, karena dia vokal. Ru, Iru Adam. M sendiri nggak ada. M ini harus membutuhkan vokal. Vokal apa? Yang ditambahkan adalah vokal U, menjadi arumu. Begitu ya, menjadi arumu. Nah, bisa dipahami ya minasang ya. Jadi memang jangan terpatok dengan bentuk asli dari nama kamu, tapi fokuskan kepada bunyinya, fokuskan kepada cara bacanya. Jadi ini kuncinya, bunyi cara bacanya. Fokuskan kepada bunyi cara bacanya, seperti itu ya. Lanjut minasang. Bunyi rangkap vokal. Dalam bahasa Jepang, bunyi panjang dapat menimbulkan perubahan makna kata. Seperti bahasa Arab ya. Bunyi yang diperpanjang adalah bunyi vokal dan ditandai ditulis dengan strip. Nah ini strip ya. Tanda strip. Tulisan bunyi baca ya. Nah ini dalam huruf katakananya. Contoh, ada yang punya nama Ahmad. Bunyinya menjadi Amado. Nah, dibaca Jepangnya menjadi Amado-san. Gitu ya. Ini jadi panjang A-nya karena H-nya lebur. Tidak terbaca. Kalau mau ditambahkan vokal U bisa. Tinggal tergantung yang punya nama. Yang punya nama mau lebih cenderung ke bunyi Amado atau menjadi Ahumado. Nah, begitu. Jadi memang kita kembalikan lagi ke yang punya nama mau menjadi Amado atau Ahumado. Gitu. Nanti orang Jepangnya akan membacanya Amado-san. Amado-san. Seperti itu. Tulisannya seperti ini, tapi dibacanya Kira ya. Bunyinya menjadi Kira. Jadinya Kira-san. Nah, karena dia kenapa panjang? Mungkin karena bunyi ini menjadi I, jadi bunyi I panjang. Jadi seperti ejaan lama bahasa Indonesia. Jika kalian perhatikan ejaan lama bahasa Indonesia itu begini ya, kurang lebih. Kira jadi Kirasang. Soekarno ini tulisannya Soekarno, tapi untuk cara bacanya menjadi Soekarno. Jadi panjang ya, Soekarno gitu ya, Sukaru. Nah, di sini R-nya mati, tidak ada vokal, tambah vokal U menjadi Sukaruno-san. Zahil ya, Zahil. Ini harusnya Zahiru ya, Zahil. Bukan Zahel tapi Zahiru. Ya, ini ada kesalahan sedikit minasang. Ya, minasang. Ini ada Zahil, jadi Zahil, bacanya menjadi Zahirusang ya. Ini Zahirusang, ini harusnya Hi ya, masih ada kesalahan juga, sudah saya perbaiki ya. Pokoknya menjadi Zahirusang. Terakhir
Roki ini tulisannya, tapi dibacanya Roki menjadi Rokisang. Rokisang. Ya, ini menjadi bunyi panjang minasang semuanya karena memang dari bunyi bacanya juga panjang. Jadi tulisan pun ditandai dengan tanda bunyi panjang yang ditandai dengan strip ya. Jangan lupa kalau bunyi panjang dalam katakana ditandai dengan strip. Yang dipanjangkan adalah bagian katanya, yang mana yang dipanjangkan. Biasanya vokal ya. Jadi memang gampang kalau untuk bunyi panjang lebih berfokus pada vokal. Berikutnya, bunyi rangkap konsonan. Tadi vokal, sekarang konsonan. Seperti halnya panjang pendek bunyi vokal, konsonan panjang juga membedakan makna. Konsonan panjang atau rangkap dilambangkan dengan sekecil. Sekecil. Ini artinya sekecil maksudnya ukuran tulisannya memang kecil. Jadi minasang, kita cari su ya. Nah, ini su ya. Su itu kelompok ta, ci, su, teto. Nih su. Nah, kalau untuk bunyi rangkap konsonan, dia dipakai dalam ukurannya kecil. Konsonan yang digandakan adalah konsonan yang mengikutinya. Konsonan panjang dihitung satu mora, pengucapan konsonan panjang seperti pengucapan konsonan tanpa vokal dalam bahasa Indonesia dan ditulis sebagai berikut. Contoh, yang punya nama ini dibacanya Luki ya. Bunyinya Luki dan dibaca menjadi Rukisang. Ruki ya di sini, yang dirangkap adalah setelahnya. Tambat su kecil menjadi Rukisang. Zika ya, Zika sang, Jika ya, Jika. Terus ratif menjadi Ratifusang. Ratifusang. Ya, ini biasanya yang pakai su kecil ini nama-nama bahasa Inggris atau nama-nama yang bunyinya ada lafal seperti bahasa Inggris dan nama-nama yang lafalnya seperti bahasa Arab. Biasanya di tasdid gitu ya, kalau kita bilang di tasdid gitu. Jadi memang kalau dalam bahasa Arab tandanya tasdid, kalau dalam bahasa Jepang su kecil. Begitu. Bagaimana dengan nama kalian minasang? Ya, apakah nama kalian ada bunyi-bunyi seperti bahasa Arab atau seperti bahasa Inggris? Ya, tinggal kalian susun bunyinya ya, seperti ini susun bunyinya, nanti ditentukan cara bacanya. Sampai sini bisa dipahami minasang. Ada aturan 4 ya jadinya. Jadi aturan konsonan vokal, terus aturan menambahkan vokal O, menambahkan vokal U, dan aturan bunyi panjang. Ini aturan bunyi rangkap konsonan. Oke minasang, bagaimana kalau sekarang kita menulis ya? Sensei akan mempraktekannya menulis memakai ini ya. Ya, kalian bisa perhatikan satu demi satu. Kita mulai dari vokal A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O. Nah, untuk huruf A itu prosesnya 2 coretan, huruf I 2 coretan, huruf U 3 coretan, huruf E 3 coretan, huruf O 3 coretan. Oke, kita sini ya. Pertama tadi A, I, U, E, O. Oke. Huruf A tadi 2 coretan. 1. Oke, minasang ulang ya. 1, 2. Huruf I 1, 2. Huruf U 1, 2, 3. Huruf E 1, 2, 3. Huruf O 1, 2, 3. Ya, ini ya. A,
I, U, E, O. Tadi A 2 coretan, I 2 coretan, U 3 coretan, E 3 coretan, O 3 coretan. Bisa dipahami ya minasang ya. Tuh ya. Lanjut kita ke huruf K. 2 coretan, Ki 2 coretan, Ku 2 coretan, Ke 3 coretan, Ko 2 coretan. Yuk kita tulis. K, Ki, Ku, Ke, Ko. Oke. Huruf K. 1, 2. Huruf Ki 3 coretan. Huruf Ku 1, 2. Huruf K 1, 2, 3. Huruf Ko 1, 2. Tidak nembus ya minasang ya. Oke. K, Ki, Ku, Ke, Ko. K tadi 2 coretan Ki, 3 coretan Ku, 2 coretan Ke, 3 coretan Ko, 2 coretan. Ya kan minasang? Nih 2, 3, 2, 3, 2. Lanjut kita ke Sa. Sa, Shi ya, SHI, Shi, Su, Se, So. Sa 3 coretan, Shi 3 coretan, Su 2 coretan, Se 2 coretan, So 2 coretan. Oke. Kita masuk ke Sa. Sa, Shi, Su, Se, So. Oke, cara menulisnya. Yuk, perhatikan minasa. 1, 2, 3. Sa. Shi. 1, 2. Ya, Su. 1, 2. Se. 1, 2. So. 1, 2. Oke, Sa, Si, Su, Se, So. Minasang, di sini ada 2 huruf yang mirip ya. Ini Sa dan Shi dan So. Apa bedanya? Bedanya kalau So itu ditarik dari atas, matanya pun berdiri. Ya. Tegak gitu ya. Nah, kalau Shi ditarik dari bawah, matanya tuh tidur. Ya, matanya tidur. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalian kalau mau ingat-ingat Shi dan So, ingat tarikannya dari mana? Dari atas atau dari bawah, gitu ya. Oke, tadi Sa itu 3 coretan. Shi ini 3 coretan. Su 2 coretan. Se 2 coretan. So 2 coretan. Bisa dipahami ya minasang ya. Ya, seperti ini. Sa, Si, Su, Se, So. Lanjut kita ke Ta. 3 coretan. Ci 3 coretan. Se 3 coretan. Te 3 coretan. To 2 coretan. Oke, kita tulis. Ta, Ci, Se, Te, To. Ta, Ci, Se, Te, To. Oke. Yuk sekarang kita nulisnya. Minasang perhatikan cara menulisnya. Ta. 3 coretan. Ci.
1, 2, 3 coretan. 1, 2, 3 coretan. T, 1, 2, 3. To, 1, 2. Oke, jadi ada ta, ci, su, te, to. Berapa coretan tadi, ta? 3 coretan. Ci, 3 coretan. Su, 3 coretan. Te, 3 coretan. To, 2 coretan. Ya, jangan lupa di sini ada lagi yang mirip dengan si dan so. Nah, ini ditarik dari atas, ya. Dan ininya berdiri atau tegak. Oke. Lanjut, kita masuk ke huruf na, 2 coretan, ni 2 coretan, nu 2 coretan, ne 4 coretan, no 1 coretan. Oke, kita sekarang latihan menulisnya ya, minasang ya. Naninu, neno. Na, pakai merah aja ya, enak kan? Na, ni, nu, ne, dan no. Oke, yuk minasan kita menulisnya sekarang. Na, 1, 2. Ni, 1, 2. Nu, 1, 2. Ne, 1, 2, 3, 4. No, 1. Oke, minasan. Jadi, na itu 2 coretan, ni 2 coretan, nu 2 coretan, ne 3 coretan, no 1 coretan. Nah, minasan jangan lupa di sini ada yang mirip lagi. Kalau no ini tidak punya mata ya, ditarik dari atas. Oke. Ya. Berikutnya ha, hi, fu, he, ho. Ha, hi, fu, he, ho. Ha, 2 coretan, hi 2 coretan, fu 1, he 1, ho 4 coretan. Wah, seperti apa tadi yang 4 coretan sebelumnya huruf ne ya, 4 coretan. Ho juga 4 coretan. Yuk kita latihan menulisnya minasa. Oke, kita masuk ke ha ya. Ha, hi, hu, he, ho. Oke, ha, hi, hu, he, ho. Ya, perhatikan minasang. Tidak warna biru. Oke. 1, 2. Hi. 1, 2. Hu. 1. He. Iya, 1 coretan ho. 1, 2, 3, 4. Ha berapa coretan? 2 coretan. Hi 2 coretan. Fu 1 coretan. He 1 coretan. Ho 4 coretan. Ya, ha, hi, fu, he, ho. Berikutnya, setelah ha, hi, fu, he, ho, kita masuk ke ma, mi, mu, me, mo. Ya, ma 2 coretan, mi 3 coretan, mu 2 coretan, me 2 coretan, mo 3 coretan. Oke, kita latihan menulisnya ya, minasang sekarang. Ma, mi, mu, me, mo. Oke, yuk minasa perhatikan ma. 1, 2. Mi 1,
2, 3. Mu. 1, 2. Kurang profesional kayaknya ukurannya ya. Nah, me. 1, 2. Mo. 1, 2, 3. Oke, mamimu memo. Ma. 2 coretan, mi 3 coretan, mu 2 coretan, me 2 coretan, mo 3 coretan. Mamimu memo. Oke. Kita lanjut minasang. Ya. Ke huruf ya yu yo. Ini ya 2 coretan, yu 2 coretan, yo 3 coretan. Oke, sekarang kita latihan menulis ya minasang. Ya yu yo. Ya yu yo. Ya yu yo. Oke, sekarang latihannya. Perhatikan minasang ya. 1, 2. 1, 2. Tunggu minasang, ini lebih baik biar proporsional ditempel gitu ya. Yo 1, 2, 3. Oke ya yu yo ya 2 coretan, yu 2 coretan, yo 3 coretan. Oke. Setelah ya yu yo kita masuk ke ra ri ru re ro. Ra 2 coretan, ri 2 coretan, ru 2 coretan, re 2 coretan, ro 3 coretan. Oke. Ya ra ri ru re ro. Oke, sekarang latihannya minasang. Perhatikan cara menulisnya. 1, 2 ri. 1, 2 ru. 1, 2 re. 1 ro. 1, 2, 3. Ra 2 coretan, ri 2 coretan, ru 2 coretan, re 1 coretan, ro 3 coretan. Nah, ra ri ru re ro. Kita masuk ke wa, wo dan n. Ini wo ya minasang. Nah, nih kalau di sini wo tuh ya. Wa 2 coretan, wo 3 coretan. N, eng, atau M di sini ya. N, eng, atau M ya. Berapa coretan? 2 coretan. Yuk kita latihan menulisnya minasa. Wa ya. Wa, wo, dan N atau M atau eng ya. Cara menulisnya wa. Satu, 2. Oke, wo. 1, 2, 3. Aduh, jelek banget ya minasan. Coba mau ichido. Ichi, ni, sang ya. N. Ichi, nih. Kok makin ke sini? Nah, mau ichido minasan. Kayaknya nggak proporsional gitu. Ini pertama kali nih saya pakai paint gini. Nah, mendingan ya daripada yang tadi. Wa 2 coretan, wo 3 coretan, n, m atau eng dia 2 coretan gitu ya. Nah, minasang, ini ada bunyi n, m atau eng. Nah, kalau misalkan dia bunyi n itu bertemu dengan
Misalkan dia bertemu kaki kukeko, sasi suseso, tak ci su tekto, na ninu neno, hahifu heho, mamimu memo, rariru rero. Itu bunyinya menjadi za ji zu zezo, terus da di du dedo bunyinya n. Tapi kalau dia bunyinya m, dia bertemu dengan huruf-huruf yang ba bi bu bebo, pa pi pu pepo. Nah, ada lagi jika dia bunyinya eng, dia bertemu dengan ga gi gu ge go. Jadi memang ada perbedaan ya minasang, tergantung ketemu apa hurufnya itu. Huruf ini bertemu dengan huruf apa. Jadi menghasilkan bunyi n, eng, n dan m. Oke, lanjut minasang. Kita masuk ke ga, za, da, ba, pa. Ya, minasang perhatikan ya cara menulisnya. Masuk ke ga, terus za, ba, apa lagi tadi? Pa, oda. Ya, saya lupa. Oke, perhatikan minasang cara menulisnya. Ga. 1, 2, kita kasih teng-teng di sini. Teng-tengnya bengkok. Nah, ya kita kasih teng-teng di sini. Za. Za. Kita kasih teng-teng di sini. Ba. Oke, kita kasih teng-teng di sini. Pa. Da dulu ya. Da. Kita kasih teng-teng di sini. Namanya teng-teng minasang, dan pa. Kita kasih maru di sini. Maru itu adalah bulatan. Oke ya. Ini menjadi bunyi yang kelompok ga gigu gego, za jizu zezo, da didu dedo, ba bibu bebo, pa pipu pepo. Nah, kalau kalian perhatikan minasang, bagian ini jadi minasang, jika kalian perhatikan, ga itu mirip dengan ka, ya. Gi mirip dengan ki. Gu mirip dengan ku. G mirip dengan ke. Go mirip dengan ko. Begitu juga dengan za. Za itu mirip dengan sa. Ji mirip dengan shi. Zu mirip dengan su. Z mirip dengan se. Zo mirip dengan so. Dan ada da mirip dengan ta. Di, du ini variasi bunyi ya. D mirip dengan T. Do mirip dengan to. Nah, untuk ba itu ada di dengan mirip H. B mirip dengan hi. Bu mirip dengan fu. B mirip dengan he. Bo mirip dengan ho. Begitupun juga dengan pa pipu pepo mirip dengan ha hi fu heho. Jadi untuk ha hi fu heho bisa untuk bunyi ba bibu bebo dan pa pipu pepo. Hanya saja ditandai dengan teng-teng dan maru. Bagaimana minasang? Mudah ya untuk mengingatnya, karena memang hanya diulang saja. Ini bunyinya lebih tebal, kalau ini bunyinya agak tipis begitu. Ya, sampai sini minasang paham ya? Kita masuk yang kya kyu kyo, cha chu cho, ya hyu hyo, ria riu ryo, ja ju jo, pya piu pyo, sha su sho, nya nyu nyo, nya miu myo, gya gyu gyo, bia biu bio. Nah, ini semuanya berakhiran dengan di sini ada variasi bunyi ya, ti dan tu. Bunyinya ini
selalu diakhiri dengan ya yuyo. Nah, ya yuyo itu di mana minasang? Ya yuyo itu di sini. Ya yuyo, begitu. Jadi memang ini adalah variasi bunyi berpattern. Patternnya kecil ya. Kenapa kecil? Memang ditulisnya dengan ukurannya lebih kecil. Nah, minasang, jika kalian perhatikan, huruf depannya ini adalah huruf yang ada di kolom berakhiran bunyi i. Coba kalian perhatikan ya. Nah ini dia. Ya, ini ki, iki, shi, cini, hi, mi, ri, gi, ji, di, bi, pi. Jadi semua ini yang berakhiran i ini partnernya selalu disandingkan dengan ya, yu, dan yo. Begitu, makanya menghasilkan bunyi menjadi kya, kyu, kyo. Begitu cara menulisnya, minasang. Yuk, kita latihan sedikit. Maksudnya berukuran kecil itu apa sih, Sensei? Berukuran kecil itu ditulis dengan ukuran yang lebih kecil. Contoh. Kya, kyu, kyo. Oke. Kita latihan menulisnya ya, minasang ya. Ini kan ki nih. Nah, kita tambah ya kecil. Nah, ukurannya bisa lebih turun lagi atau agak kecilan lagi ya. Q, ini ki, kita tambah dengan yu kecil. Nah, kyo, ini kita tulis ki dulu, kita tambah yo kecil. Nah, ya, kya, kyu, kyo. Untuk selebihnya sama ya. Nah, ini berpartner dengan ya yuyo kecil, makanya variasi bunyi. Kalau kalian menuliskannya sama besar, ini ki, ini ya, ini kan sama besar ya, bunyinya bukan kya tapi menjadi ki, kia gitu ya. Beda kalau yang kia, ini ki, kita tulis ya-nya lebih kecil gitu. Kia. Memang sekilas jika kalian mendengar orang Jepang berbicara, pasti akan berpikir ini kia gitu ya, kia, padahal ada bunyinya yang kia. Jadi i-nya dilebur menjadi kia. Seperti itu. Ya. Semoga semua yang Sensei jelaskan di dalam video pembelajaran ini bisa terwakili. Kalian bisa paham. Cara menulisnya juga kalian bisa paham. Aturan-aturannya juga kalian bisa paham. Dan untuk apa? Untuk bisa menulis nama diri kalian dengan menggunakan huruf katakana. Jadi ini cari ya bunyi-bunyi yang mewakili nama kalian. Misalkan ada yang punya nama Vivi, berarti Vivi gitu ya. Misalkan ada yang punya nama Wiwi, berarti Wi dan Wi. Mana Wi? Oh, di sebelah mana dia huruf wi ya, gitu. Jika kalian punya nama, oh ini wi nih ya, wi wawi wo ya, wo nih berarti wo dan wo ya. Ini kebanyakan memang berpartner juga ya, bunyi-bunyi ini kebanyakan berpartner begitu. Jadi kalian sesuaikan nama kalian bunyinya bagaimana, sesuaikan bunyi di dalam katakananya, dicari ya. Misalkan contoh ya, nama saya Nur Aini kan.
Nah, nur aini. Nah, orang Jepang pasti akan mendengarnya menjadi nu. Mungkin panjang ya karena ada aini. Nu aini. Nah, kalau misalkan saya mau dipanggil dengan nu aini, oke, tapi kalau misalkan saya nggak mau dipanggil dengan nu aini, saya bilangnya akan nuru aini gitu. Kenapa? Karena ini ada spasinya. Ya, kecuali mungkin kalau beda lagi kalau misalkan saya nggak spasi ya, nggak spasi, jadi Nuraini gitu ya. Nah, ini udah jelas, udah dapet semua konsonan vokalnya, jadi nu, ra, i, ni gitu ya. Gitu. Jadi memang tergantung diri kalian mau lebih mewakilinya itu yang mana bunyinya. Ya, seperti ini, apa nu aini, nuru aini atau nuraini gitu. Kalau saya lebih suka bunyinya yang nuru aini. Jadi memang tinggal kalian olah ya bagaimana enaknya nama kalian itu dipanggil. Jadi kalau kalian sepertinya lebih enak dipanggil ini, ya udah, yang penting itu mirip gitu, jadi nggak masalah. Kalau kalian mau lebih jelas lagi nama kalian bagaimana jika diucapkan oleh orang Jepang itu, jika kalian ketemu orang Jepang, kalian memberikan nama secara romaji, jadi tulisan kalian apa adanya ya, nama kalian itu akan dibaca sama orang Jepang, hasilnya apa, bunyinya apa, seperti itu. Cuma kalau saya kebanyakan teman-teman saya pembelajar bahasa asing, khususnya bahasa Jepang, jika ingin mengucapkan nama diri ya yang mewakili apa bunyinya. Kalau saya lebih yang mewakili adalah nuru aini. Kenapa? Karena secara nama, makna ini kan memang dipisah ya, nur aini. Maknanya juga ada beda kan, dipisah juga. Nur itu cahaya, aini itu mata, seperti itu. Jadi kalau misalkan nu aini sepertinya nggak mencapai maknanya yang saya mau begitu ya, nura ini juga kurang gitu. Oke minasang, cukup sekian untuk belajar huruf Jepang khususnya katakana. Semoga video pembelajaran ini bisa kalian pahami. Tolong diulang-ulang lagi ya menontonnya. Untuk apa? Untuk paham, supaya kalian juga bisa menulis gitu ya. Jadi sambil menonton video ini juga sambil tangannya menulis gitu, atau membayangkan tulisannya seperti apa. Jadi jarinya itu bergerak gitu. Kalau saya dulu belajarnya jari saya tuh bergerak. Setiap melihat cara menulisnya itu bagaimana, jari saya ikut bergerak begitu. Atau kalian udah siap tuh buku dan kertasnya untuk coret-coretan ya minasang ya. Cukup sekian pembelajaran katakana untuk video pembelajaran kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan video pembelajaran selanjutnya. Jika ada pertanyaan silakan japri sensei, bisa di Google Classroom, bisa di WhatsApp grup ya, silakan. Jangan lupa karena video ini akan sensei simpan di dalam YouTube, jadi tolong YouTube channel sensei ini di like dan di subscribe. Oke, sekian dari sensei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang sayonara.